Little Myth. Tahun 2019, pekerjaan yang mulai langka di kampung halaman membuat Dedi dan istrinya, Mariska, harus mencari peruntungan di luar kota. Dedi mendapatkan pekerjaan proyek pengukuran lahan yang akan digunakan sebagai lahan perumahan di salah satu kota besar di Jawa Barat. Berbekal niat bekerja agar perut tetap terisi, Dedi menerima proyek untuk mengawasi pengukuran tersebut. Dedi benar-benar asing dengan lingkungan proyeknya kali ini. Nyaris, tak ada satupun yang dikenalnya, kecuali Kusnadi, kakak sepupu istrinya yang memberinya pekerjaan itu. Singkat cerita, ada salah seorang pengawas proyek yang akhirnya menjadi teman dekat Dedi selama mengawasi proyek tersebut. Sebut saja namanya Martin. Nasibnya sama seperti Dedi. Seorang perantauan asal salah satu kota di Jawa Tengah yang mencari peruntungan bekerja di luar kota. Karena merasa sebagai sama-sama perantau, Dedi mulai cepat akrab dengan Martin. Sering juga, Martin menjemput Dedi sebelum berangkat kerja. Dan begitu juga sebaliknya. Tak jarang, mereka saling pinjam uang ketika salah satu sedang tidak ada. Sampai kemudian, suatu waktu Martin mendatangi Dedi. Bro, sorry ya, aku mau ngerepotin lagi nih. Martin membuka obrolan di depan bidak proyek. Sambil mengawasi truk material yang hilir mudik, Dedi melihat ada raut serius di wajah Martin. Ada apa bro? Kalau bisa aku bantu nanti pasti aku bantu lah. Kemudian Martin menggaruk-garuk kepalanya. Dia membisiki Dedi jika sedang membutuhkan uang untuk modal menikah, sekitar 40 juta. Karena sudah terlanjur percaya, Dedi langsung meminjami Martin. Oke, nanti jam makan siang bareng aku aja ke bank ya. Sekalian nanti makan siang bareng. Dedi menyaut sambil tersenyum. Siang itu Dedi meminjami Martin uang, dan Martin berjanji akan mengembalikan uang itu sebulan lagi, setelah acara nikahnya selesai. Dedi menepuk-nepuk pundak temannya itu agar tidak perlu khawatir. 1 bulan berlalu, sejak pinjaman itu, Martin kembali dari cuti nikahnya dan bekerja lagi. Tetapi, Dedi melihat ada perubahan sikap dari si Martin. Sejak kembali dari kampung, Martin sudah jarang bermain ke rumah Dedi. Di proyek, Martin juga seperti tampak menghindar. Sempat Dedi menunggu di parkiran hanya untuk menemui Martin. Lagi-lagi Martin hanya tersenyum, lalu pergi. Dedi sempat bingung dengan kelakuan si Martin ini. Sampai suatu hari, Dedi mendapat telepon dari kampungnya jika anaknya sedang membutuhkan biaya untuk sekolah. Ditambah lagi, orang tua kandungnya membutuhkan kendaraan untuk mengantar jemput anaknya. Proyek saat itu belum pencairan. Dedi akhirnya berusaha menemui Martin di rumahnya untuk menagih hutang. Dedi mencoba untuk berbicara baik-baik. Tetapi, tak disangka Martin malah marah-marah. Kalau aku punya uang, pastilah aku bayar. Proyek juga belum cair juga, mau bayar pakai apa? Kata Martin di depan pintu rumahnya. Dedi kaget dengan reaksi Martin ini. Karena merasa benar, Dedi pun ikut marah. Dia memberi batas tempo waktu 1 minggu kepada Martin, lalu pergi tanpa mengucap salam. Martin terlihat seperti memasang wajah benci kepada Dedi yang menggeber motornya. Persahabatan keduanya tak sama lagi setelah hari itu. Jika bertemu di proyek, Martin menunjukkan tampak sinisnya kepada Dedi. Begitu juga dengan Dedi. Pernah sekali saat kendaraannya berpapasan dengan Martin, Dedi sengaja berteriak, Woi, 4 hari lagi utangnya dibayar. Sambil terus melaju menggunakan sepeda motornya. Sampai kemudian hari ke-6. Setelah kejadian penagihan, Dedi tak sengaja berpapasan dengan Martin.
yang akan keluar ke parkiran. Tak seperti biasanya, raut wajah Martin tampak bersahabat. Bro, uangnya besok ya. Nanti aku antar ke rumahmu. Kata Martin sambil memasuki mobil. Dedi merasa heran. Tapi, akhirnya membalas senyum temannya itu. Sore harinya, ketika sampai di depan rumah kontrakan, Dedi diberitahu istrinya jika Martin sempat mampir. Dia tadi kesini nyari kamu, Mas. Memangnya kamu nggak ke proyek? Tanya Mariska sambil menyapu. Lah, tadi siang ketemu aku kok, Dek. Kok bisa-bisanya dia nyari aku ke sini? Dedi menyaut. Mariska hanya menggeleng. Nggak tahu, Mas. Cuma tadi dia bawa kresek hitam. Aku pikir mau ditaruh di sini. Ternyata dibawa lagi sama dia. Dedi pun yang bingung lalu masuk ke dalam rumah. Dia mencoba menelpon Martin. Tetapi, nomor telepon tidak aktif. Dikirimkannya pesan WA menanyakan maksud kedatangan tetapi tidak terkirim. Selepas maghrib, Dedi merasa tubuhnya seperti merasakan masuk angin berat. Dia sempat meminta Mariska untuk membuatkan wedang jahe, lalu tiduran ke dalam kamar. Di atas kasur, Dedi merasa tubuhnya mendadak berat. Dipakainya selimut sampai sebatas leher. Tak lama dia tertidur. Di dalam mimpinya, Dedi merasa masih berada di dalam kamarnya. Dedi melihat ada sosok besar yang sedang duduk di sampingnya. Sosok itu membelakangi Dedi. Tiba-tiba kepala sosok itu menoleh. Wajahnya hitam legam. Hanya 2 bola mata yang tampak. Sosok itu lalu berdiri dan melompat ke dadanya. Dedi ingin memberontak, tetapi tubuhnya serasa seperti tidak bisa digerakkan. Mulutnya berusaha berteriak, tetapi tak keluar suaranya. Sosok itu terus mendelik, mendekatkan wajahnya ke muka Dedi. Sesaat kemudian, Dedi terbangun dari tidurnya. Tubuhnya dirasakan sangat panas. Lampu kamarnya dimatikan. Hanya sedikit cahaya masuk dari pintu yang terbuka. Dan mata Dedi masih linglung mencari-cari istrinya. Dia berusaha memanggil tapi suaranya seperti tertahan. Mata Dedi tak sengaja menangkap wujud besar yang sedang berdiri di samping pintu. Tubuhnya sama besarnya seperti yang ada di mimpinya tadi. Keringat Dedi mengucur. Suaranya tak bisa keluar. Sosok bertubuh besar dengan rambut panjang itu perlahan mendekat. Dedi mencoba menggapai-gapai tangannya, meraih apa yang bisa dipegang. Telunjuknya lalu menyentuh gelas wedang jahe yang ada di atas meja. Dedi menariknya sampai gelas itu jatuh. Sosok itu nyaris menyentuh tubuh Dedi, tapi istrinya datang hampir bersamaan lalu menyalakan lampu. Mas, kenapa? Kok gelasnya dipecahkan? Kata Mariska sambil memungut pecahan beling. Dedi menarik nafas panjang sambil menarik punggungnya bersandar ke ujung ranjang. Mariska lalu meraba dahi Dedi yang berkeringat. Aduh, Mas. Ini panas banget. Besok kita periksa ya. Dedi hanya bisa mengangguk pelan. Esoknya kondisi Dedi semakin parah. Bahkan untuk naik ke atas sepeda motor saja, kakinya tidak kuat. Akhirnya, Mariska meminta bantuan tetangga kontrakan untuk mengantar. Di klinik, dokter tidak mendiagnosa Dedi terkena tipes dan diminta untuk rawat inap. Tetapi Dedi tidak mau. Dia lebih memilih beristirahat di rumah saja. Karena sejak masuk ke area klinik, Dedi melihat banyak pasien-pasien yang tampak berdiri pucat. Beberapa dilihatnya memiliki luka menganga di bagian tubuhnya. Tapi mereka tetap berdiri dengan tatapan kosong. Aku istirahat di rumah aja ya, Di. Nanti tolong mintakan surat aja ke dokter. Dedi memberitahu istrinya dengan suara serak. Akhirnya, Dedi dirawat jalan di rumah. Mariska mencoba menghubungi Martin, tetapi lagi-lagi ponselnya tidak aktif.
Ketika mengantar surat ke proyek, Mariska sempat melihat Martin. Tapi, teman suaminya itu justru berjalan menjauh. Di rumah, Dedi hanya bisa berbaring saja. Kaki dan tubuhnya terasa lemas. Mariska masih mengantar surat ke proyek dan belum kembali. Menjelang maghrib, hujan tiba-tiba turun dengan deras. Waktu menunjukkan pukul 5:30 sore. Dedi yang setengah tertidur terbangun karena suara jendela. Bingkai jendela terbuka tertutup terkena angin. Dedi mau beranjak menutup, tetapi tak kuat menopang badannya. Dan lampu-lampu rumah juga belum menyala. Tanda istrinya belum pulang. Dedi mencoba memaksa tubuhnya yang mulai terasa sakit untuk turun dari kasur. Baru setengah kakinya turun, suara jendela berhenti berbunyi. Dedi menatap ke arah jendela yang remang-remang. Masih terlihat sosok yang sempat muncul di mimpinya berdiri di luar jendela. Tubuhnya legam, dengan rambut kasar hampir sepanjang tubuh. Tangan sosok itu lalu masuk ke dalam kamar, lalu menyusul pelan-pelan semua anggota tubuhnya. Tubuhnya seperti menyusut, lalu membesar setelah masuk dari jendela selebar setengah meter. Dedi ketakutan. Tangannya mencekram spray, lalu tubuhnya terjatuh ke belakang. Makhluk itu mendekati tubuh Dedi, lalu menindihnya. Tangannya mencengkram dada Dedi sambil mengucapkan bahasa yang tidak dimengerti. Dedi merasakan panas dan perih di sekujur dadanya ketika jari makhluk itu mulai menekan. Tak lama kemudian, Dedi pun pingsan. Sekitar pukul 11 malam, Dedi baru tersadar. Di depannya sudah ada beberapa tetangga kontrakan yang tampak berkeringat. Dedi pun tampak kebingungan. Dia melirik ke depan pintu. Ada istrinya yang sedang berbicara dengan ketua RT. Seluruh kamar tampak berantakan. Bu, dia sudah bangun. Kata Effendi, salah satu tetangga kontrakan, setelah melihat Dedi membuka mata. Mariska yang ada di depan kamar langsung berlari masuk. Dedi ingin mengatakan sesuatu, tetapi suaranya hanya keluar kecil dan serak. Dan Mariska lalu menyodorkan gelas kecil berisi air putih. Setelah tetangga mulai pulang satu persatu, Mariska yang tampak sembab matanya menceritakan jika Dedi sempat kesurupan. Semua barang di kamar dibanting. Karena tetangga sebelah mendengar suara berisik, dia lalu berusaha masuk ke dalam kamar. Begitu sampai kamar, tetangga itu hanya melihat kegelapan. Lalu, tiba-tiba dia disergap oleh Dedi yang langsung berusaha mencekiknya. Tetangga itu langsung berteriak dan mengundang tetangga lainnya untuk masuk. Kata Pak RT, tadi kamu sepertinya ada yang ganggu, Mas. Ucap Mariska. Dedi hanya menggeleng lemah menanggapi cerita dari istrinya. Semua kejadian terasa begitu cepat dan nyata. Malam itu, Pak RT dan tetangga sebelah kontrakan bergadang untuk menunggui si Dedi ini. Dek, aku jangan ditinggal lagi ya sampai aku sembuh. Kata Dedi berbisik dengan suara serak dan pelan. Mariska mengangguk mendengarkan perintah dari suaminya. Setelah kejadian hari itu, kondisi Dedi terus memburuk. Kakinya benar-benar tidak bisa digerakkan. Dedi pun harus buang air dari atas kasur menggunakan pispot. Ketika diberi makan, Dedi juga selalu memuntahkan makanannya. Setiap disuapi makanan itu masuk, tetapi tak lama kemudian semua dimuntahkannya. Mariska juga pernah melihat ada serabut mirip lumut berwarna hitam pekat di antara muntahan Dedi. Padahal, waktu itu Mariska hanya menyuapinya dengan bubur tanpa lauk. Karena kondisinya yang semakin lemah, Dedi akhirnya dipasangi selang infus di dalam kamar. Dedi sempat dibawa ke rumah sakit, tetapi
Lagi-lagi dokter tak menemukan adanya penyakit aneh. Dan setelah memeriksa semua kondisi tubuhnya, dokter hanya memberikan vitamin melalui infus. Seharusnya Dedi menginap selama 4 malam. Tapi, di malam kedua Dedi terpaksa pulang. Saat itu, Mariska sedang keluar untuk membeli beberapa keperluan. Dedi tinggal sendiri di dalam bangsal yang ruangannya jadi satu dengan sekitar 7 orang pasien lainnya. Kebetulan, tiba waktu menjelang jam bersih-bersih ruangan. Jadi, semua gorden pembatas pasien dibuka, sehingga bisa melihat satu sama lain. Dedi yang tidak bisa bergerak banyak, hanya bisa saling melirik dengan pasien lainnya. Hanya 2 pasien di ujung ruangan yang dijaga keluarganya. Di depan ranjangnya, Dedi melihat ada pasien kakek tua yang melihat ke arahnya. Kakek itu duduk bersandar ke dinding ruangan. Kakek itu lalu menunjuk ke arah kiri Dedi. Spontan, Dedi menoleh. Lagi-lagi, Dedi melihat sosok hitam berambut panjang yang ditemui di rumahnya. Karena cahaya cukup terang, Dedi bisa melihat jelas makhluk itu berdiri di antara ranjangnya dan pasien yang ada di sampingnya. Kali ini, makhluk itu tak sendirian. Ada 2 makhluk lainnya yang berdiri di sampingnya. Bentuknya nyaris sama. Yang satu kurus, tinggi, dan yang satu lebih kecil. Makhluk besar hitam itu mendekati Dedi. Mulutnya terbuka seperti berbicara. Dedi melotot ketakutan, berusaha mundur. Tetapi, tubuhnya terasa kaku dan sulit untuk digerakkan. Mulut makhluk itu menganga, tapi seperti ditutupi serabut. Tangannya yang kurus panjang menarik selang infus. 2 makhluk lainnya tiba-tiba sudah duduk di atas kaki dan perut Dedi. Darah mengucur dari tangannya. Dedi berusaha berteriak, tetapi suaranya tertahan. Urat tubuh Dedi mengejang, menahan sakit dan ketakutan. Tak lama, 2 orang perawat berlari ke arah Dedi lalu memegangi tubuhnya. Dedi kembali pingsan. Ketika bangun, dia sudah berada di ruang isolasi. Mariska dan kakak sepupunya, Kusnadi, ada di sebelahnya bersama seorang dokter. Dedi masih merasakan kepalanya sangat pusing. Dari obrolan dokter itu, Dedi mendengar jika dirinya tadi melepas jarum infus dengan paksa. Pasien lain yang melihat itu ketakutan. Apalagi, kata pasien-pasien, Dedi sempat menusuk-nusukkan jarum infus ke tangannya. Dedi lalu melirik ke lengannya yang sudah ditutup beberapa plester dan perban. Dan malam itu, Dedi terpaksa pulang. Biaya untuk pindah ke ruangan khusus cukup tinggi. Mariska lebih memilih untuk membiarkan Dedi rawat jalan di rumah, sekaligus mengurangi biaya pengeluaran. Mulai kejadian di rumah sakit, Mariska hampir tidak pernah meninggalkan Dedi. Karena setiap kali ditinggal, Dedi seperti orang ketakutan. Matanya menoleh ke kanan, ke kiri, sambil menggeram. Seminggu berjalan, kondisi Dedi semakin memprihatinkan. Tubuhnya sudah benar-benar kurus. Mariska mulai kesulitan membedakan antara Dedi dalam keadaan bangun atau tidur. Matanya hanya menatap ke atas dengan mulut menganga yang sesekali menutup. Mariska pernah mencoba mendatangi Martin untuk menagih hutang. Karena kondisi keuangan sudah semakin menipis, Mariska menitipkan Dedi kepada tetangganya, lalu pergi ke proyek. Tapi, bukannya simpati, Martin malah berusaha seperti tidak peduli. Nantilah, kalau si Dedi aja yang sudah sembuh, baru aku bayar utangnya. Kok malah istrinya pula yang nagih? Umpat Martin sambil terus memantau proyek. Mariska pulang dengan tangan kosong. Hatinya memendam amarah sekaligus kecurigaan. Karena selama ini setahunya Martin dan suaminya sangat dekat. Sampai hari ke-20. Setelah awal sakit, Dedi sudah seperti mayat hidup. Hampir seharian tidak ada gerakan dari tubuhnya. Kecuali dadanya yang naik turun lemah. Orang tua Dedi akhirnya ikut datang, menjenguk bersama anaknya. Mereka membawa serta paman Dedi yang bernama Mukhtar. Begitu datang melihat kondisi Dedi, Mukhtar
yang di kampung kelahiran Dedi sering mengobati orang-orang sakit dengan cara alternatif, langsung membuang ludah. Dia lalu mengambil wudhu dan melakukan salat hajat. Selepasnya, Mukhtar mengumpulkan orang tua Dedi dan Mariska. Di dalam kamar, gantian orang tua Mariska yang menjaga Dedi. Kan Mas, Mbak, Mariska, Dedi iki koyoi kena gangguan parah. Kata Mukhtar kepada 3 orang di depannya. Tulung, tambah nono saiso muter, aku tak manut karo awakmu. Jawab Bapak Dedi dengan pasrah. Mariska dan Ibu Dedi juga sependapat. Akhirnya, malam itu juga Mariska diminta mengumumkan jika Dedi dalam kondisi sakaratul maut. Semua orang yang mengenal Dedi, terutama teman-teman proyek, dikabari agar berkenan datang ke rumahnya. 15 menit setelah kabar itu disampaikan, satu persatu orang datang. Tak sampai 1 jam, sudah ada 30-an orang yang memenuhi rumah kontrakan Dedi. Sebagian besar teman proyeknya. Di antara orang-orang itu, Mariska melihat Martin yang datang dengan baju koko. Martin terlihat penasaran dengan kondisi Dedi ini. Kepalanya menjumbul dari sela-sela tamu yang memenuhi kamar. Tubuh Dedi sendiri sudah ditutup kain jarik oleh Mukhtar. Di samping-sampingnya juga ditutupi kain jarik yang dibentangkan. Jadi, mereka yang datang tak bisa melihat dengan jelas. Setelah semua tamu berkumpul, Mukhtar mengajak mereka untuk berdoa bersama di ruang tengah. Masing-masing tamu diberi segelas air putih, yang kata Mukhtar digunakan untuk menampung doa. Para tamu sempat bingung, tapi Mukhtar beralasan jika itu sudah menjadi adat di desa Dedi. 30 menit setelah berdoa, tamu-tamu akhirnya mulai pulang. Mukhtar menyuruh Ibu Dedi untuk mengumpulkan air-air itu ke wadah baskom. Martin pulang bersama orang-orang itu. Berulang kali, dia terlihat mencuri pandang ke arah lain yang menutupi tubuh Dedi. Selepas semua tamu pulang, Mukhtar memanggil ayah Dedi untuk menemaninya masuk ke dalam kamar. Air yang sudah diwadahi baskom dibawa masuk ke dalam. Mukhtar lalu mematikan lampu kamar. 2 batang lilin yang dibawanya disaku dinyalakan di meja samping kasur Dedi. Mukhtar kemudian tampak mulai berdoa. Ayah Dedi menemani di sampingnya sambil menunggu perintah dari Mukhtar. Cahaya 2 batang lilin menerangi seperempat ruangan kamar. Mukhtar juga berdoa cukup lama. Ayah Dedi beberapa kali menguap saking lamanya menunggu. Mata ayah Dedi nyaris terpejam ketika dia menyadari ternyata ada sesosok makhluk bertubuh besar yang sudah duduk di atas kasur. Sosok itu seperti sedang menunggui tubuh Dedi. Ayah Dedi mulai merasa tidak nyaman. Di sampingnya Mukhtar masih menunduk sambil membuka telapak tangan. Sosok itu tak bergerak, tapi terasa aura kamar menjadi lebih pekat ketika sosok itu muncul. Ayah Dedi tak bisa melihat jelas wajah makhluk itu, tapi kepalanya terlihat lebih besar dari ukuran manusia normal, dengan rambut mirip ijuk yang panjang. Kain jarik yang dibentangkan menutupi tubuh Dedi tiba-tiba seperti bergerak dari dalam. Mukhtar tiba-tiba menghentikan doanya. Baskomi kan Mas, tolong kore nih, kata Mukhtar. Ayah Dedi lalu mengangkat baskom yang sudah ada di sampingnya. Mukhtar menyebarkan kain yang sebelumnya menutupi Dedi yang sedang terbaring. Ayah Dedi hampir berteriak, menjatuhkan baskom. Mukhtar buru-buru mengambil baskom itu. Ayah Dedi melihat seekor ular sedang melilit perut anaknya. Dan di atasnya ada seekor buaya yang sedang mencakar dada Dedi. Wajah Dedi menganga kosong.
Tak menunggu lama, Mukhtar langsung menyiramkan air dari baskom itu ke tubuh Dedi. Begitu air itu menyentuh tubuh Dedi, sosok ular dan buaya yang tadinya membekap tubuh Dedi langsung mengendur. Dan ular pun melepas lilitannya lalu mengejam kaku. Begitu juga buaya yang menggulung menjauhi tubuh Dedi. Sosok hitam yang tadinya hanya duduk mendadak berdiri dan memunguti dua hewan itu. Dia tampak marah dan mendekati Mukhtar. Dengan cekatan, Mukhtar mendahului, mendorong sosok itu sampai terpental ke belakang. Sosok itu mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak bisa diartikan. Mukhtar seperti tak mendengarkan kompromi. Dia terus mendorong sosok itu sampai akhirnya menghilang di kegelapan kamar, diiringi percikan api. Tubuh ayah Dedi langsung tertunduk lemas setelah makhluk itu hilang. Mukhtar beranjak menghidupkan lampu kamar. Begitu lampu menyala, ayah Dedi melihat anaknya tampak bernafas dengan normal. Matanya melihat ke kanan dan ke kiri, seperti orang yang sedang bingung. Bapak? Kata Dedi lemah sambil menatap ayahnya. Setelah kejadian itu, kondisi Dedi perlahan mulai membaik. Dan sampai cerita ini ditulis, dia masih dalam tahap penyembuhan karena sudah terlalu lama tidak makan dan hanya berbaring di atas ranjang. Kabarnya, Dedi lalu pindah kontrakan dari tempat itu. Mukhtar yang menyembuhkan Dedi menceritakan jika memang ada salah satu temannya yang mengirimkan teluh atau santet agar dirinya sakit, bahkan meninggal. Setelah mendengar cerita Dedi, Mukhtar meminta agar mengikhlaskan hutangnya, karena dia tak menjamin si pengirim teluh akan diam setelah peristiwa itu. Dari cerita ini, kita bisa mendapatkan satu pelajaran penting untuk lebih bijak dan berhati-hati dalam memilih teman. Memilih teman adalah keputusan yang mempengaruhi kualitas hidup, dan hati-hati terhadap mereka yang hanya mendekat karena kepentingan pribadi atau yang membawa dampak negatif. Begitu juga dalam memberikan piutang. Penting untuk menjaga keseimbangan antara membantu dan melindungi diri sendiri. Selalu lakukan evaluasi menyeluruh terhadap kemampuan peminjam untuk membayar, dan buatlah perjanjian yang jelas dan adil.